Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Syiah. Berikut nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ratna, lalu yang kedua ada Fathia Zakia Harsyah, dan yang terakhir ada Nyimas Raudatul Adawiyah. Dan tahukah kalian apa itu Syiah? Oke, Syiah adalah suatu kelompok yang mengikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta mempercayai bahwa beliau adalah imam setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, serta Umar bin Khattab adalah kafir yang merampas kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Syiah juga termasuk aliran yang menyimpang jauh daripada syariat-syariat Islam. Sesungguhnya umat Syiah adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Umat yang hina dina, umat yang tidak mengenal selain hianat dan dusta. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa Syiah bukanlah termasuk dari agama Islam. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara Syiah dengan kita yang Sunni atau Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan yang kami sebutkan di sini adalah perbedaan yang kontras, yang membuat banyak ulama beranggapan bahwa sebenarnya Syiah itu sudah keluar daripada nilai-nilai keislaman. Nah, diantaranya yang pertama itu adalah rukun iman. Rukun iman umat Syiah wajib mengimani ke-12 imam, yang apabila tidak mengimani ke-12 imam tersebut maka jatuhnya kafir bagi mereka dan halal darahnya untuk dibunuh. Jadi rukun iman mereka itu tidak usah percaya Allah, tidak usah percaya malaikat, tidak usah percaya kitab dan sebagainya, cukup percaya ke-12 imam yang membuat mereka tidak dianggap kafir. Yang selanjutnya ada rukun Islam. Rukun Islam umat Syiah itu sholat, puasa, haji, zakat, dan yang kelima adalah mengimani wilayah atau kekuasaan imam di wilayah tersebut. Rukun Islamnya tidak ada mengucap 2 kalimat syahadat, yang berarti tidak perlu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dari sini ketahuan Tuhan mereka tuh lebih menuhankan imam dibandingkan Allah serta Rasul. Nah, yang ketiga, perbedaan yang Hari Raya Idul Qadir ini adalah mengingatnya pidato terakhir Nabi Muhammad, yang mana mereka meyakini bahwa di hari tersebut adalah hari diangkatnya Sayyidina Ali sebagai pengganti setelah kepergian Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya akan ada perkembangan kelompok Syiah di Indonesia dan metode penyebarannya. Ditinjau dari perjalanan sejarah, komunitas Syiah di Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Generasi pertama sebelum meletus revolusi Iran tahun 1979. Syiah sudah ada di Indonesia, baik Imamiyah, Ziyadiyah maupun Islamiyah. Mereka menyimpan keyakinan itu sendiri hanya untuk mereka, keluarga yang sangat terbatas, dan tidak melibatkan orang banyak. Karena itu mereka bersikap sangat eksklusif, tidak atau belum punya semangat misionaris untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Selanjutnya, di generasi kedua didominasi oleh kalangan intelektual, kebanyakan berasal dari perguruan tinggi, tertarik kepada Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam. Mereka lebih tertarik kepada pemikiran Syiah daripada ritus-ritus atau fikihnya. Dari segi struktur sosial, generasi ini berasal dari kelompok menengah ke atas, kebanyakan mahasiswa dan akademisi perguruan tinggi. Dari segi mobilitas, banyak di antara mereka yang mempunyai akses kepada hubungan Islam internasional. Dari segi ideologis, cenderung radikal, lebih mirip dengan kelompok neo-Marxian. Nah, lanjut ke generasi ketiga. Di generasi ketiga, kelompok ini mulai mempelajari fikih Syiah,
terutama oleh lulusan Qom di Iran. Bukan lagi sekedar pemikiran, mereka cenderung berkonflik dengan kelompok lain, bersemangat misionaris yang tinggi dalam menyebarkan ajaran, dimensi intelektual yang sangat rendah karena lebih sibuk pada fikih, menganggap Syiah gelombang kedua atau pemikiran itu sebagai bukan Syiah yang sebenarnya, cenderung memposisikan diri sebagai representasi original tentang paham Syiah dan sebagai pemimpin Syiah di Indonesia. Nah, selanjutnya akan ada bahaya-bahaya Syiah yang akan disampaikan oleh teman saya, Imas. Selain itu ada juga bahaya Syiah. Apa aja sih bahaya Syiah itu? Jadi yang pertama, Syiah itu menghalalkan adanya nikah mut'ah. Apa sih nikah mut'ah itu? Nikah mut'ah kalau misalkan di kita lebih dikenal dengan istilah kawin kontrak, yang tanpa wali dan tanpa saksi dengan waktu yang limited. Mereka mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Menurut kalangan Syiah, barang siapa yang nikah mut'ah, maka dia seolah-olah mengunjungi Ka'bah sebanyak 70 kali. Dan barang siapa yang tidak nikah mut'ah, maka dia kafir. Barang siapa yang nikah mut'ah 4 kali, maka derajatnya sama dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka memperbolehkan adanya nikah mut'ah dengan bayi. Di sini ada salah satu syekh atau ulama yang paling terpopuler di kalangan Syiah yang bernama Khomeini. Nah, dia itu melakukan nikah mut'ah dengan anak kecil dan bayi yang masih menyusui. Yang ketiga, meminjamkan kemaluan. Memperbolehkannya istilah meminjamkan kemaluan yang menjadi kebobrokan akal sehat para golongan Syiah di wilayah Iran pada masa modern saat ini. Yang keempat, mereka itu memperbolehkan adanya sodomi dan homoseks. Said Abdul Hussein Syafaruddin Al-Musawi adalah orang yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Syiah yang memperbolehkan adanya sodomi dan homoseks. Yang kelima, Syiah itu menganggap seluruh sahabat itu kafir selain Ali dan Fatimah, kecuali 3 sahabat ini, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswan, dan Abu Dzar Al-Rifai. Dan selain daripada itu adalah kafir. Yang keenam, mereka ada yang namanya taqiyah. Jadi taqiyah ini adalah mengatakan sesuatu yang sebenarnya ia dustakan demi melindungi diri, berlindung di balik taqiyah. Contohnya seperti apabila mereka berada di sekitar Sunni, kemudian mereka ditanya, apakah kamu Syiah? Maka mereka akan mengatakan, tidak, saya Sunni. Mereka akan mengaku sebagai Sunni demi melindungi diri mereka sendiri. Yang ketujuh, mereka meyakini bahwa hari raya bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja, melainkan ada juga yang namanya Idul Qadir. Idul Qadir ini adalah hari mengingatnya pidato terakhir Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka meyakini hari tersebut adalah hari diangkatnya Sayyidina Ali sebagai pengganti setelah kepergian Nabi Muhammad SAW. Nah, di hari ini tuh terdapat ritual yang mengerikan, ritual yang melukai diri sendiri dengan sebutan takbir, yaitu mencambuk punggung dan kepala hingga berdarah-darah. Lalu ritual memukul-mukul kepala mereka dengan pisau. Yang kedelapan, seorang ulama besar Syiah berkata, yaitu Imam Ja'far dan Mu'alla Sadara, berpendapat bahwa Allah memiliki anggota tubuh seperti manusia, dan ia mengatakan bahwa bukti penjelasannya terdapat dalam kitab syarah terpenting di Syiah. Selain itu, ada juga pandangan orang-orang Syiah terhadap orang-orang selain mereka. Yang pertama, mereka memandang bahwa orang yang bukan Syiah adalah kafir kepada Allah. Yang kedua, mereka memandang bahwa orang yang bukan Syiah adalah murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, mereka memandang bahwa orang yang bukan Syiah adalah sesat dan menyesatkan. Yang keempat, mereka memandang bahwa orang yang bukan Syiah adalah buta mata dan hati. Dan yang kelima, mereka memandang bahwa orang yang bukan Syiah adalah terlaknat. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.